Halo teman-teman pendidik, di video kali ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ialah suatu pendekatan yang memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita pelajari bersama konsep ini dan bagaimana cara menerapkannya di kelas. Yuk simak bersama. Sebelum itu, mari sama-sama kita mengenal anggota dari tim kami. Yang pertama ialah saya sendiri, yaitu Isna, yang berada di tengah-tengah. Lalu di sebelah kiri kalian ada Desi, dan di sebelah kanan kalian ada Susi. Oke, mari kita lanjutkan. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perbedaan individu setiap peserta didik, baik dari segi kemampuan kognitif, minat, maupun gaya belajar dengan menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Inti dari pembelajaran ini adalah guru harus menyesuaikan strategi pengajaran, konten, proses, dan produk sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Kira-kira apa ya contohnya? Misal, dalam satu kelas, ada peserta didik yang lebih cepat memahami materi, dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memberikan tugas tambahan bagi peserta didik yang lebih cepat, dan memberikan bantuan ekstra bagi peserta didik yang membutuhkan. Namun, pembelajaran berdiferensiasi juga memiliki tantangannya loh. Bagaimana kita sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan setiap peserta didik? Ini bisa menjadi hal yang menantang, terutama jika kita memiliki banyak peserta didik dalam satu kelas. Untuk mengatasi hal ini, guru perlu menggunakan strategi yang tepat dan alat diagnostik yang sesuai. Ada dua cara untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Pertama, diagnostik kognitif, dan yang kedua, non-diagnostik kognitif. Pertama-tama, mari kita mulai dengan diagnostik kognitif. Diagnostik kognitif adalah proses untuk mengevaluasi kemampuan berpikir dan pemrosesan informasi seseorang. Ini melibatkan tes dan alat yang membantu kita memahami bagaimana seseorang memecahkan masalah, belajar, dan beradaptasi dengan informasi baru. Misalnya, tes kognitif seperti tes IQ atau penilaian kemampuan memori membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses berpikir. Dengan informasi ini, pendidik dapat menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif. Selanjutnya, kita punya kesiapan belajar. Ini adalah kondisi di mana peserta didik siap secara mental dan emosional untuk belajar. Kesiapan belajar mencakup faktor-faktor seperti motivasi, perhatian, dan kesiapan mental untuk menghadapi tantangan akademik. Misalnya, jika seorang peserta didik merasa termotivasi dan memiliki strategi pengelolaan stres yang baik, mereka akan lebih siap untuk menghadapi tugas-tugas akademik dan mencapai hasil yang lebih baik. Sekarang, mari kita bahas non-diagnostik kognitif. Ini adalah aspek-aspek belajar yang tidak terkait langsung dengan pengukuran kemampuan kognitif, tetapi sangat penting untuk pengalaman belajar secara keseluruhan. Di sini, kita berbicara tentang minat dan gaya belajar. Minat merujuk pada topik atau kegiatan yang membuat seseorang merasa tertarik dan terlibat. Misalnya, seorang peserta didik yang tertarik pada sains mungkin akan lebih bersemangat untuk belajar tentang topik-topik terkait sains. Sementara itu, gaya belajar adalah cara individu memproses informasi. Beberapa orang lebih suka belajar dengan melihat gambar atau grafik, sementara yang lain mungkin lebih suka mendengarkan penjelasan atau belajar melalui praktik langsung. Mengetahui gaya belajar ini membantu pendidik menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, ialah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Apa aja sih? Ada beberapa ciri pembelajaran berdiferensiasi.
yang penting untuk diperhatikan. Pertama, berpusat atau berorientasi pada peserta didik. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, berorientasi pada peserta didik berarti pendekatan pembelajaran tersebut dirancang dengan fokus utama pada kebutuhan, minat, dan kemampuan individu setiap peserta didik. Ini melibatkan penyesuaian metode pengajaran dan materi sesuai dengan perbedaan dalam gaya belajar, kecepatan belajar, dan tingkat pemahaman peserta didik. Kedua, menggunakan asesmen diagnostik. Sebelum memulai pembelajaran, guru perlu melakukan diagnostik kognitif untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik, dan non-diagnostik kognitif untuk memahami aspek sosial emosional, minat, dan motivasi peserta didik. Selanjutnya ialah menggunakan berbagai metode pengajaran. Guru harus fleksibel dalam menggunakan metode pembelajaran, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran mandiri. Keempat, penyesuaian dalam konten dan proses. Guru harus siap menyesuaikan materi yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dan yang terakhir, evaluasi berbasis produk. Tugas akhir atau produk yang dihasilkan peserta didik juga bisa berbeda tergantung dari kemampuan dan minat mereka. Selanjutnya ialah hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, memahami kebutuhan siswa. Guru harus memahami perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa melalui observasi, tes diagnostik, atau percakapan. Yang kedua, mengelompokkan siswa secara fleksibel. Siswa dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan atau kemampuan tertentu untuk tugas-tugas yang berbeda. Kelompok-kelompok ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, menyiapkan konten yang berbeda. Sediakan materi yang bervariasi seperti teks yang lebih sederhana atau lebih kompleks, video, diagram, atau simulasi sehingga setiap siswa bisa memahami konsep sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, berikan pilihan tugas. Biarkan siswa memilih cara mereka menunjukkan pemahaman. Misalnya, siswa bisa menulis esai, membuat presentasi, atau membuat proyek kreatif. Yang keenam, modifikasi proses pembelajaran. Sesuaikan aktivitas pembelajaran seperti kecepatan belajar, kedalaman materi, atau cara penyampaian. Ini bisa berupa pembelajaran mandiri, kerja kelompok, atau belajar dengan menggunakan teknologi. Yang keenam, pemberian umpan balik individu. Berikan umpan balik secara personal kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, penilaian yang fleksibel. Gunakan berbagai metode penilaian seperti proyek, kuis, presentasi, atau portofolio untuk mencakup semua jenis kecerdasan dan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, lingkungan kelas yang mendukung. Ciptakan lingkungan yang inklusif dan aman di mana semua siswa merasa didukung dan dihargai dalam proses pembelajaran mereka. Sebelum memulai pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu melakukan diagnostik kognitif dan non-kognitif. Diagnostik kognitif bertujuan untuk mengukur pemahaman akademik peserta didik. Misalnya, dengan melakukan tes atau kuis singkat sebelum memulai materi baru. Sementara itu, diagnostik non-kognitif bisa dilakukan melalui kuesioner minat atau wawancara singkat untuk memahami gaya belajar dan motivasi peserta didik. Misalnya dengan bertanya kepada peserta didik tentang aktivitas atau hobi yang mereka suka. Contoh diagnostik kognitif, sebelum mengajarkan konsep pecahan, guru bisa memberikan soal pretest untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang konsep matematika sebelumnya. Sedangkan contoh dari non-diagnostik kognitif, guru dapat memberikan survei tentang minat peserta didik di bidang seni, olahraga, atau teknologi yang akan membantu dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik bagi mereka. Jika kita adalah guru dalam video ini, perubahan apa yang akan kita lakukan? Sebagai guru,
kita harus lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan setiap peserta didik. Kita harus mulai merancang pembelajaran yang lebih fleksibel, memberikan opsi tugas yang berbeda-beda, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan begitu, setiap peserta didik merasa dihargai dan bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh, dalam sebuah pelajaran sejarah, ada beberapa peserta didik yang lebih suka belajar dengan membaca buku. Atau mereka dengan gaya belajar visual. Sementara yang lain lebih suka dengan menonton video. Atau gaya belajar mereka disebut auditory. Ada juga yang lainnya dengan bermain peran atau role playing, yaitu disebut dengan gaya belajar kinestetik. Dan yang terakhir, membuat rangkuman setelah membaca atau reading and writing. Contoh relevan dalam pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Misalnya, dalam pelajaran sejarah tentang Perang Dunia Kedua, peserta didik dapat memilih metode belajar sesuai dengan minat mereka. Ada peserta didik yang lebih suka membaca buku teks mendalam tentang peristiwa-peristiwa Perang Dunia Kedua. Sementara yang lain mungkin lebih tertarik menonton dokumenter atau film terkait untuk memahami konteks sejarah. Selanjutnya, peserta didik dibagi dalam kelompok berdasarkan minat dan tingkat pemahaman mereka. Kelompok dengan pemahaman yang lebih mendalam dapat melakukan proyek penelitian tentang dampak perang terhadap berbagai negara. Sedangkan kelompok lain dapat fokus pada diskusi dan presentasi singkat mengenai peristiwa penting. Dengan cara ini, setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka, serta mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang materi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih gaya belajar yang paling cocok bagi mereka. Guru juga bisa membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat dan tingkat pemahaman mereka. Peserta didik dengan pemahaman yang lebih mendalam dapat diminta membuat proyek penelitian, sementara peserta didik yang baru memulai bisa mengikuti diskusi kelompok kecil. Itulah beberapa konsep penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, jika Anda seorang guru, mulailah dengan diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengenal lebih dalam peserta didik Anda dan gunakan pendekatan yang beragam dalam mengajar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.